Saudara sekalian, selamat pagi. Di dalam khotbah hari ini kita akan lihat tema Natal dari surat Galatia. Mari kita membaca surat Galatia pasal yang keempat. Surat Galatia pasal yang keempat, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara sekalian, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami sungguh bersyukur karena keberadaan kami menjadi anak itu adalah karena Kristus, Sang Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakan Allah kepada kami. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur karena kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di dalam seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih karena Tuhan yang memanggil kami menjadi milik Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang menopang kami dan memastikan segala rencana yang Tuhan mau buat terjadi di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk makin mengerti kehendak Allah kami, bimbing kami makin memahami siapa Tuhan kami. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kami boleh belajar bergumul, tapi kami juga boleh belajar menikmati penyertaan Tuhan. Kami boleh belajar mempunyai pengharapan, dan boleh belajar untuk menerapkan hidup yang memperjuangkan apa yang Tuhan senangi. Tolong kami, berikanlah firman lewat hamba-Mu dan bimbing setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membahas tentang tema Natal, tetapi salah satu yang paling tua yang berbicara, salah satu tulisan paling tua di Perjanjian Baru, yang berbicara tentang Natal sebagai kelahiran Sang Anak Allah dari seorang perempuan, itu adalah dari surat Galatia ini. Ini adalah surat yang paling awal dari surat-surat Perjanjian Baru, dari seluruh kitab Perjanjian Baru. Maka kita dapat mengerti bahwa teologi yang Paulus bagikan, termasuk kelahiran dari seorang perempuan, adalah sesuatu yang sudah dimengerti dan diajarkan di dalam gereja Tuhan. Bahwa zaman yang baru, zaman akhir atau zaman ketika kerajaan Allah menyatakan diri di seluruh ciptaan, itu terjadi karena ada seorang anak yang lahir dari seorang perempuan. Kelahiran yang sudah dinubuatkan dari banyak bagian di dalam Perjanjian Lama. Kelahiran ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Karena dikatakan perempuan itu akan memelihara ada garis keturunan sampai pada saat di mana Mesias itu lahir dari seorang perempuan. Lalu juga di dalam kitab Yesaya ditekankan bahwa ada tanda yang diberikan kepada Raja Ahaz, yaitu akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan. Nah, tema perempuan melahirkan ini tentu tema Kejadian, sangat jelas di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Karena di dalam Kejadian pasal yang ketiga, pengharapan yang dimiliki oleh kemanusiaan adalah kelahiran dan keturunan yang akan memenuhi bumi itu tetap akan terjadi. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, tapi mereka tetap akan menjalankan panggilan mereka atau menjalankan fungsi mereka sebagai seorang manusia. Itu sebabnya Injil sebenarnya memberitahukan anugerah yang Tuhan berikan, sehingga manusia bisa kembali hidup sebagai manusia. Apa yang Tuhan mau manusia kerjakan itu tetap bisa dikerjakan meskipun ada di dalam dosa. Jadi dosa tidak membatalkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Tetapi alasan kenapa dosa tidak membatalkan pekerjaan Tuhan adalah karena Tuhan akan membalikkan dosa. Jadi saudara, kita melihat pekerjaan Tuhan yang total, yang utuh, di mana Dia mengizinkan orang tetap hidup meskipun jatuh dalam dosa karena ada rencana untuk memulihkan ciptaan ini.
Jadi Paulus itu seorang yang mengajarkan kita untuk melihat rencana Tuhan secara total. Salah satu teolog di dalam sepanjang sejarah yang sangat brilian di dalam melihat rencana total Tuhan itu adalah Paulus. Saudara mungkin sulit melihat pengertian ini di dalam tulisan-tulisan lain. Memang mereka tidak berniat untuk membahas totalitas dari pekerjaan Tuhan itu dengan segamblang Paulus. Saudara melihat ketika Paulus mengatakan bahwa Allah sedang memanggil Israel, membuang Israel demi memberi jalan bagi bangsa-bangsa lain, itu benar-benar suatu pengajaran yang sangat jenius ya, dan itu dilakukan oleh Paulus hanya di dalam beberapa pasal saja. Roma pasal 3, pasal 4, pasal 5, terus sampai pasal yang ke-11. Rangkuman dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Ada teolog-teolog, ada penulis perjanjian baru yang berfokus kepada ajaran moral, ajaran etika Kristen di dalam Kristus, Yakobus misalnya. Ada yang mengajarkan tentang pentingnya benturan antara iman Kristen sejati dengan ajaran palsu, seperti misalnya 2 Petrus, kemudian surat Yudas. Ada yang menekankan sekali simbol-simbol tentang akhir zaman, seperti Wahyu. Tapi saudara harus tahu ya, Wahyu itu bukan satu-satunya kitab yang berbicara tentang akhir. Paulus bicara itu di surat 1 Tesalonika 4. Paulus menyatakan itu dengan sangat jelas juga di dalam 1 Korintus 15. Jadi kalau ada yang tanya tentang eskatologi, Wahyu bukan satu-satunya. Wahyu bahkan lebih banyak berbicara tentang konteks 7 gereja, ketimbang membicarakan apa yang akan terjadi secara total. Wahyu berbicara secara kontekstual. Nah maka saudara nggak bisa perlakukan Wahyu sebagai buku masa depan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa naga yang keluar dari dalam bumi, dari dalam laut, kemudian binatang yang keluar dari dalam bumi, itu adalah Amerika dan Tiongkok misalnya. Benar-benar bodoh ya memperlakukan kitab Wahyu seperti itu. Karena kalau benar binatang itu adalah Amerika dan Tiongkok, maka agak aneh kalau 7 gereja di abad pertama akhir harus mengetahui hal-hal yang tidak berkait dengan kehidupan mereka. Kitab Wahyu tidak diberikan sebagai nubuat yang penerimanya bingung apa artinya. Lalu Yohanes mengatakan, jangan khawatir, ini akan berguna 2000 tahun kemudian. Loh kalau gunanya 2000 tahun kemudian, kenapa tulis kepada kami sekarang? Jangan lupa Wahyu itu surat kepada 7 gereja. Ini bukan buku nubuat masa depan. Kalau saudara mau bicara tentang nubuat masa depan, Paulus lakukan itu di Galatia 4 misalnya. Ketika saya berbagian mengajar eskatologi di kelas misalnya, ada cukup mengagetkan ya ketika ada banyak mahasiswa yang ternyata masih terkejut dengan metode eskatologi ala reform sebenarnya. Yang tidak biasa dipahami. Kebanyakan kita pakai skema Injili, eskatologi berarti apakah ada kerajaan 1000 tahun, premilenialis, postmilenialis, atau amilenialis? Adakah masa sengsara besar? Kerajaan 1000 tahun di mana? 666 itu chip atau perusahaan Apple atau Microsoft atau apa? Nah, biasanya itu yang tema-tema yang dibahas. Tapi bagi saya pembahasan eskatologi seperti itu sangat jauh dari apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab mengajarkan cuma 2 zaman. Zaman sebelum Mesias dan zaman setelah Mesias datang. Simple. Nggak ada 7 masa. Atau 7 kali 7 masa ditafsirkan secara simbolik dan akhirnya menjadi rumit. Bagi orang Yahudi cuma dua periode. Periode sebelum Mesias, anak Daud, datang. Dan periode setelahnya. Kita hidup di mana? Sebelum atau sesudah? Kalau saudara merayakan Natal berarti sesudah, karena absurd merayakan Natal yang belum terjadi kan. Berarti Yesus sudah datang dan saudara sudah hidup di dalam zaman yang akhir. Kalau ditanya kapan akhir zaman, saudara bilang sekarang. Itu sebabnya agak sulit menerima kalau orang Kristen bilang, waduh ini perang lagi ya, Amerika dan Rusia lagi panas, ini tanda-tanda akhir zaman. Loh, tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi di abad ke-1 waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi ketika Yesus bangkitkan Lazarus. Tanda akhir zaman sudah terjadi ketika orang buta dicelikkan. Maka ketika Yohanes Pembaptis tanya, kami masih tunggu atau engkau yang datang itu? Itu jelas kan? Tunggu lagi atau sekarang? Right now atau later? Dan Yesus memberikan jawaban yang secara implisit maksudnya adalah sekarang. Dia mengatakan kepada utusan Yohanes Pembaptis, balik, beritahu sama Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh loncat kayak rusa. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik dan orang mati bangkit. Kasih tahu sama Yohanes Pembaptis hal ini. Berarti Yesus mau mengatakan sekarang saatnya, nggak usah tunggu yang lain. Sudah datang, sudah tiba. Nah konsep berpikir seperti ini untuk dirubah itu susahnya setengah mati. Ini yang bikin kadang-kadang, ya saya nggak tahu boleh ngomong gini. Tapi yang bikin kadang-kadang pengajar, ya saya salah satunya itu benar-benar stres gitu ya. Karena ternyata orang susah loh berubah konsep.
Konsepnya cuma lama. Waktu mendengar ajaran atau khotbah itu cuma untuk tambah cherry di kue tart yang salah. Saudara, kalau saya pesan gado-gado jangan kasih kue tart gitu. Atau saudara, ini contoh makanan gak apa-apa, ini bukan berarti kita lapar atau apa. Kalau saudara mau bikin gado-gado, saudara mau bikin kue tart, saudara gak bisa ganti itu dengan gado-gado. Lalu sekadar menambahkan cherry di atas itu tidak merubah apa-apa. Nah, banyak orang ketika belajar tentang tema-tema Kristen itu cuma tambah cherry di atas. Kuenya tetap ngawur. Padahal yang harusnya dirubah adalah seluruh kue. Nah, demikian cara berpikir kita tentang akhir zaman. Kapan sih akhir zaman? Sudah, Yesus sudah datang kok. Kok masih begini aja? Belum, sambil menantikan. Maka sebenarnya yang harus kita pelajari, apa bedanya sih sebelum Yesus dan sesudah? Karena dua zaman ini yang Alkitab sebenarnya ajarkan. Apa yang beda setelah Yesus datang? Hal yang paling jelas adalah dipanggilnya bangsa-bangsa lain. Sebelum Yesus datang, pemanggilan bangsa-bangsa lain tidak terjadi. Pemanggilan individu-individu dari bangsa lain ada. Dan itu sebagai tanda bahwa Tuhan akan panggil bangsa-bangsa lain. Tapi pemanggilan bangsa lain tidak ada. Tidak pernah ada sebuah bangsa yang tunduk kepada Yahweh. Yang mengatakan kami tidak mau lagi menyembah berhala kami. Nggak pernah ada orang Babel melakukan itu. Nebukadnezar berkali-kali mengatakan Tuhannya Daniel adalah Tuhan sejati. Tapi mana? Tidak ada perombakan di Babel. Tidak ada bait-bait yang kuil-kuil berhala yang diruntuhkan. Dan tidak dibangun bait untuk Tuhan. Nggak ada pemurnian agama oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar mengakui Tuhannya Daniel, tetapi dia hanya mengakui Tuhannya Daniel sebagai salah satu yang mesti diakui sebagai Tuhan yang berhasil karena melakukan perlindungan kepada Daniel. Tapi apakah setelah itu ada pergantian agama? Tidak. Nggak ada keputusan radikal untuk mengatakan mulai sekarang orang Babel akan menyembah Yahweh. Nggak ada. Mesir tidak melakukan itu, sudah dihantam 10 tulah pun masih tetap keras. Jadi kalau saudara pikir mujizat akan merubah orang, hukuman keras akan merubah orang, ya faktanya adalah orang tetap nggak berubah kok. Diberikan hukuman, diberikan mujizat, dikasih apapun ya tetap nggak berubah. Nah maka ketika Kristus belum datang, tidak ada bangsa-bangsa yang dipanggil oleh Tuhan menjadi milik dia. Bahkan Israel pun pada akhirnya terhilang kalau mau dibilang. Mereka dibuang oleh Tuhan. Mereka tidak tinggal di tanah mereka dan mereka tidak punya bait suci. Mereka tidak menyembah Tuhan dengan setia dan mereka dibuang. Nah jadi saudara, perbedaan yang jelas sebelum Kristus datang dan sesudah adalah sesudah Yesus datang bangsa-bangsa dipanggil. Nah ini yang Paulus tekankan di pasal yang ketiga. Tuhan panggil Abraham supaya bangsa-bangsa lain mendapatkan janji Tuhan. Tujuan Abraham dipanggil adalah jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kalau saudara baca itu di Kejadian memang tepat tempatnya. Karena sebelum Abraham peristiwa yang terjadi adalah pengusiran bangsa-bangsa, pengusiran satu bangsa, Babel, menjadi banyak bangsa kan. Mereka mau bikin menara, mau bikin zigurat kalau menurut tafsiran dari ahli sejarah. Mereka mau bikin menara yang ujungnya ada lambang langit. Lalu Tuhan mencerai-beraikan mereka dan sejak itu muncullah bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan panggil Abraham dan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati bangsa-bangsa lewat keturunanmu. Jadi Abraham adalah jawaban Tuhan dari kekacauan yang ditimbulkan dari peristiwa Menara Babel. Abraham ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang akan punya keturunan, di mana keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan berniat memberkati bangsa-bangsa lain, tapi itu belum terjadi di zaman Israel. Di zaman Daud itu tidak terjadi. Di zaman Salomo itu tidak terjadi. Ratu Syeba datang untuk melihat bagaimana Salomo mengatur kerajaannya. Dan dia mengatakan, saya dengar separuh pun tidak. Yang kamu lakukan jauh lebih hebat dari apa yang saya dengar. Tapi udah, cuma sampai situ. Tidak ada negara yang kemudian datang setiap tahun untuk menjadi penyembah Tuhan dari negaranya Ratu Syeba. Demikian juga di dalam zaman selanjutnya Israel malah pecah. Zaman Rehabeam kemudian seterusnya. Bahkan ketika Hizkia, Yosia bangkit. Tetap tidak ada perubahan. Israel gagal dan akhirnya mereka dibuang. Nah tapi Tuhan menggenapi janji kepada Abraham lewat kehadiran Kristus. Dan ini dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke berapa? 19 atau 20, nanti saudara bisa lihat ya bagian akhir. Dikatakan bahwa ada kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan membungkam setan. Membungkam setan berarti setan dan segala kuasa jahat, pemberontakan, perlawanan kepada Tuhan yang dulu dimiliki oleh bangsa-bangsa lain itu akan dibungkam oleh Tuhan. Tuhan akan lemparkan iblis ke sebuah lubang lalu ditutup. Dan yang dikatakan oleh kitab Wahyu adalah iblis tidak lagi mampu menyesatkan bangsa-bangsa. Kapan ini terjadi? Wah gak tahu Pak, kayaknya nanti pas saya ulang tahun ke-80. Bukan, ini sudah terjadi waktu Yesus bangkit.
Ini sudah terjadi ketika di dalam kitab Kisah Rasul, Injil disampaikan ke bangsa-bangsa lain. Bukankah itu yang dijelaskan di kitab Wahyu? Iblis ditutup, dikurung, dimasukkan ke sebuah lubang, dan dikatakan dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Berarti saudara, yang mau ditekankan oleh kitab Wahyu adalah ketika Kristus berkuasa, dia akan menjalankan penggenapan janji kepada Abraham, yaitu memberkati bangsa-bangsa lain. Maka sebelum zaman akhir dan sesudah, bedanya adalah di dalam zaman yang terakhir, bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Ini tanda zaman yang akhir itu. Jadi harap kita tidak salah dalam pengertian ini, kita ada di dalam bagian akhir. Tuhan bisa datang kapan saja, bisa datang nanti siang, bisa datang nanti malam, bisa datang besok, bisa datang masih 500 tahun lagi, gak ada yang tahu. Tapi intinya adalah sekarang kita ini di zaman penantian. Sama seperti yang dikatakan di dalam surat 2 Petrus, kamu senantiasa hidup di dalam masa penantian. Kalau ada yang protes mengatakan, sudah begitu lama Tuhan belum datang-datang. Itu 2 Petrus loh, belum lewat 1 abad dari kebangkitan Kristus. Sudah lama, sudah berapa puluh tahun. Oh, kita yang di zaman sekarang baca pengen kirim pesan ke mereka. Hah, baru berapa puluh tahun lu bilang lama? Ini udah 2000 tahun dan dia belum datang-datang. Tapi saudara, yang dimaksudkan dengan zaman akhir itu bukan karena periode sampai Tuhan datang sudah tinggal hitungan detik. Bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah ini sudah periode terakhir. Kalau mau dibagi di dalam periode, cuma 2 periode seperti saya bilang tadi. Periode di mana kerajaan Tuhan belum dinyatakan dan periode di mana kerajaan Tuhan dimulai. Dinyatakan lewat kebangkitan Kristus. Seorang teolog Inggris mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu memulai sebuah revolusi. Sebuah revolusi diluncurkan di dalam kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus merubah segala hal yang mengurung bangsa-bangsa lain. Hal yang paling utama yang mengurung bangsa-bangsa adalah kematian. Dan kebangkitan Kristus memberikan bukti bahwa ada cara untuk menaklukkan kematian. Ada cara untuk bikin kematian mati. Caranya apa? Caranya adalah Kristus. Di dalam Kristus, bangsa-bangsa akan memiliki kemenangan atas maut. Nah, maka bagi murid-murid di abad pertama, menyaksikan kebangkitan Kristus adalah menyaksikan dimulainya sebuah revolusi. Saya sangat senang kalau baca sejarah tentang revolusi, karena revolusi itu menyebabkan sebuah perubahan yang luar biasa besar. Bukan cuma sekadar reformasi, revolusi. Di dalam abad ke-19 misalnya ada revolusi yang sangat besar, 18 akhir, yang menggoncang Prancis. Revolusi yang terjadi kemudian menyebar juga ke Amerika. Revolusi. Lalu di dalam sejarah negara kita juga ada revolusi, di mana kita tidak lagi menyerahkan negara ini ke dalam tangan dari bangsa-bangsa lain. Kita tidak mengakui Belanda sebagai pemerintah kita tidak mengakui Jepang sebagai pemerintah kita. Ketika Jepang menyerah dan harus keluar, langsung kita nyatakan, cukup. Kalau pakai bahasanya Michael Yu, enough is enough. Cukup, itu cukup gitu ya. Kami tidak mau Belanda, kami tidak mau Jepang. Kami mau diri kami jadi pemerintah untuk diri kami. Seluruh bangsa, seluruh suku mengakui hal yang sama. Maka kami akan pertahankan negara kami. Ini negara kami, bukan bagian dari Belanda. Bukan bagian dari Jepang. Nah, ini revolusi. Revolusi menandakan sesuatu yang luar biasa penting berubah. Dan tidak banyak yang tahu kalau kebangkitan Kristus memulai sebuah revolusi. Nanti ini harusnya khotbah Paskah ya. 8 alasan mengapa Kristus bangkit. Nanti ada yang stres, aduh saya harus edit lagi. Gitu ya. Nah jadi saudara, ketika Kristus bangkit, revolusi dimulai. Waktu revolusi dimulai, gak ada yang sama, semua berubah. Konsep berubah, perlakuan Tuhan terhadap sejarah berubah, cara Tuhan menangani bumi juga berubah. Nah kalau kita gagal melihat ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang sulit menghargai kekristenan kita. Kekristenan itu agama radikal loh. Kalau kekristenan dianggap sebagai agama jinak yang cuma sekadar memberi nasihat bagaimana tidak nakal, saudara salah mengerti kekristenan. Sayang sekali banyak orang-orang jadi guru sekolah minggu yang sangat baik ya. Saya nggak bilang guru sekolah minggu nggak boleh baik, baguslah kalau baik. Tapi kadang-kadang terlalu baik. Nasihatnya hanya anak-anak jangan nakal ya. Pokoknya jangan lakukan apapun yang mengganggu kebiasaan. Kalau duduk harus tenang, gak boleh ribut. Kalau guru ngomong harus iya, gak boleh bilang tidak. Jangan melawan guru, pokoknya kamu jadi anak paling jinak sedunia. Akhirnya anak yang jinak kepada guru jadi anak yang jinak kepada pemerintah yang rusak. Gak ada keberanian untuk meluncurkan sebuah revolusi. Seperti Kristus sudah memulai sebuah revolusi. Kekristenan agama revolusi kok, dari awal seperti itu. Saudara kalau mengatakan, oh kekristenan memang luar biasa cepat penyebarannya itu karena Injil. Bukan cuma, Injil benar, tapi jangan tafsirkan Injil dengan sempit.
Apa yang membuat seluruh kekaisaran Roma akhirnya dipengaruhi kekristenan? Injil, betul. Tapi Injil bukan cuma berita masuk surga. Injil berarti pemerintahan kafir seperti Roma harus belajar untuk memberikan seluruh negaranya untuk diatur dengan cara Kristen. Meskipun kamu gak Kristen. Ini revolusioner. Nah maka saudara, ketika murid-murid menyaksikan kebangkitan Kristus, mereka sadar tanda-tanda bahwa zaman berubah itu sudah dimulai oleh Kristus. Dia sudah menyatakan tanda, dia sudah memberikan nubuat-nubuat, dia sudah menyatakan kegenapan dari nubuat perjanjian lama dengan semua tanda-tanda yang dia kerjakan. Dia celikan mata orang buta, itu benar-benar tanda bahwa ada periode baru masuk. Nah saudara, ini yang tidak dimengerti oleh banyak tradisi karismatik. Salah saya, semua tradisi karismatik mungkin. Karena mereka mengatakan mujizat masih boleh dong terjadi. Saudara, mujizat nggak boleh lagi terjadi. Kalau saya doa lalu orang buta jadi celik, boleh tidak terjadi? Mungkin bisa terjadi. Tapi jangan bilang itu mujizat yang sama dengan Kristus. Karena mujizat Kristus adalah mujizat pernyataan. Sekarang zaman baru dimulai. Nah kalau inaugurasi zaman baru dimulai itu terjadi terus, itu bukan inaugurasi. Siapa di antara saudara yang kalau kuliah ospeknya itu ada di tiap semester? Kok ospek di tiap semester? Nggak bisa, ini di awal dong. Atau kalau di ITB nggak di awal ya, di tahun kedua. Tahun pertama masih tahun romantis, bulan madu. Inilah ITB yang ramah. Begitu kedua, tunduk gitu ya. Tapi intinya adalah itu dilakukan di awal. Orientasi pengenalan kampus. Sekarang kamu masuk ke zaman baru dalam hidupmu, kenalilah kampusmu gitu kan. Tapi nggak mungkin lakukan itu tiap semester kan. Semester 2, sekarang orientasi lagi lulu. Bukannya udah semester lalu. Ini kebiasaan tiap semester. Lalu tiap semester akhirnya orang pengen cepat lulus gara-gara tiap semester ada ospek. Nah coba bayangkan kalau mujizat terjadi terus. Lalu apa makna awal kalau begitu? Apa pernyataan inaugurasinya gitu? Inilah pernyataan kerajaan Allah hadir. Nah maka saudara, mujizat Kristus dan mujizat para rasul tidak terulang. Gak boleh ada yang klaim hal yang sama. Saudara tetap boleh percaya Allah sanggup mengerjakan hal yang tidak biasa, yang supranatural. Tapi jangan bilang bahwa yang supranatural itu mempunyai bobot yang sama dengan Kristus dan para rasul. Saya pernah dengar cerita katanya di Malang itu ada seorang yang mampu mengerjakan mujizat. Dia bisa datang tiba-tiba ke sebuah rumah sakit lalu minta tolong untuk tunjukkan satu mayat yang baru masuk. Lalu dia doakan dan mayatnya bisa sembuh. Kemudian bisa pulih lagi. Ini tentu cerita ya, saya sih gak percaya sedikit pun. Tapi beberapa jemaat mengatakan kayaknya benar Pak, orangnya kelihatan jujur. Saya bilang orang yang kelihatan jujur itu yang paling bahaya. Yang paling sering nipu itu yang kelihatan jujur loh. Saya gak terlalu kelihatan jujur harap ya. Nah jadi saudara sekalian, ketika dengar mujizat, lalu dikatakan di zaman Yesus dan zaman rasul-rasul masih terjadi sekarang. Saya akan bilang gak boleh loh begitu. Karena pernyataan awal kerajaan, awal zaman yang baru itu penting. Maka mujizat demi mujizat dinyatakan oleh Kristus. Dan setelah itu mujizat paling besar adalah kebangkitan Kristus. Waktu Yesus bangkit, murid-murid akhirnya mengerti. Banyak dari mereka yang tidak mengerti. Dan ini mungkin membuat kita heran ya. Masa sih murid-murid masih belum mengerti apa maksud Yesus? Yesus sudah kerjakan begitu banyak mujizat. Masa sih masih kontroversi tentang siapa dia? Tapi setelah Yesus bangkit tidak ada lagi kontroversi di tengah-tengah murid-murid. Mereka tahu ini raja, dia sudah bangkit dan dia akan membawa zaman yang baru. Maka saudara, alasan Yesus bangkit itu penting untuk kita pahami. Kenapa dia bangkit? Dan saya ingin beritahu hal yang mungkin mengagetkan. Dia bukan bangkit karena dia Allah. Saudara perhatikan ya, jangan bilang Yesus bangkit karena dia Allah. Karena Allah tidak pernah mati. Allah tidak bisa bangkit karena Allah tidak bisa mati. Mengatakan Yesus bangkit karena dia Allah adalah kalimat yang tidak dari Alkitab. Yesus tidak bangkit karena dia Allah dan adalah tidak berguna bagi kita untuk mengatakan dia bangkit karena dia Allah. Dia Allah benar. Yesus itu Allah yang jadi manusia, tapi dia tidak bangkit karena dia Allah. Loh terus dia bangkit karena apa? Saya ingin beritahu kalau saudara percaya dia bangkit karena dia Allah, maka saudara tidak akan berbagian di dalam kebangkitan dia. Saudara bukan Allah kok. Sampai mati engkau tidak akan jadi Allah. Sampai engkau bangkit lagi pun engkau bukan Allah. Sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kita tidak akan jadi Allah. Kita tidak mungkin berbagian di dalam substansi Allah. Nah kalau kita bukan Allah, berarti kita tidak ada harapan bangkit. Kalau syarat kebangkitan itu adalah dia mesti ilahi. Yesus bukan bangkit karena dia Allah. Yesus bangkit karena dia dibenarkan oleh Bapa. Maka kita yang dibenarkan oleh Bapa akan bangkit juga. Ini Roma pasal 4 ayat yang terakhir. Yesus yang mati diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibenarkan karena pembenaran kita. Dibangkitkan, maaf ya. Dia yang mati karena pelanggaran kita dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia bangkit karena pembenaran. Saudara dan saya akan bangkit karena dibenarkan. Kalau saudara tanya, kapan saya dibenarkan? Saya orang jahat, saya orang berdosa.
Saudara dibenarkan karena saudara berada di dalam Kristus. Hal kedua yang bikin Yesus bangkit adalah Tuhan memberikan rohnya. Dan Paulus mengatakan roh yang sama yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana. Jadi saudara, Kristus bangkit karena dia dibenarkan oleh Allah. Kristus bangkit karena dia diberikan Roh Kudus yang membangkitkan dia. Demikian juga kita. Saudara dan saya berbagian di dalam kebangkitan karena kita dibenarkan di dalam dia. Saudara dan saya dibangkitkan karena saudara dan saya dapat roh yang sama yang sudah membangkitkan Kristus. Maka kalau saudara mau berargumen bahwa Yesus itu adalah Allah, banyak argumen yang lain, tapi kebangkitan bukan salah satunya. Saudara bisa mengatakan dia menenangkan laut, itu benar-benar berargumen bahwa Yesus adalah Allah. Gak ada yang bisa menenangkan danau yang berombak. Menenangkan danau yang berombak itu adalah paralel Roh Kudus, Roh Allah, Allah sendiri di Kejadian 1. Menenangkan laut dan membuat daratan. Ada banyak ya, setan sujud dan mengatakan, apakah engkau akan menghakimi kami, engkau yang kudus dari Allah. Itu menyatakan Yesus setara dengan Allah. Banyak sih, tapi kebangkitan bukan salah satunya. Maka saudara, kebangkitan Kristus membuat sebuah revolusi bahwa maut yang menghancurkan bangsa-bangsa sekarang ditaklukkan. Demikian juga yang membuat perbedaan sebelum Yesus dan sesudah adalah adanya pemanggilan dari bangsa-bangsa lain menjadi milik Tuhan. Bangsa-bangsa lain sekarang dipanggil dan kita boleh percaya kepada dia dan menjadi umat. Maka saudara, zaman yang baru sudah dimulai setelah Yesus bangkit. Zaman yang baru yang dinanti-nantikan. Ini terus dinanti-nantikan di dalam perjanjian lama. Saudara bisa melihat pengharapan akhir zaman dari perjanjian lama itu banyak sekali diekspresikan. Mulai dari Kejadian, di dalam kitab Kejadian Tuhan memberikan janji kepada Abraham yang hanya mungkin digenapi di zaman yang baru. Waktu Musa berkhotbah kepada Israel sebelum dia harus mati. Dia mengatakan berkat yang besar sekali kepada Israel. Dia memberikan berkat bahwa apa yang Tuhan kerjakan pada Israel akan mempengaruhi seluruh bumi. Sebelum Musa, Bileam misalnya, seorang nabi kontroversial, dia pun menyatakan berkat bagi Israel yang dampaknya ke seluruh bumi. Lalu kalau kita maju para nabi, mulai dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, 3 nabi utama, atau Daniel yang paling jelas. Semua menubuatkan tentang keadaan yang baik sekali, di mana Tuhan akhirnya bertakhta di seluruh bumi. Nah, kita yang memisahkan antara pekerjaan Tuhan di bumi dengan pekerjaan Tuhan di sorga, sulit melihat pentingnya menikmati pekerjaan Tuhan di bumi, menggenapi apa yang dia rencanakan. Soalnya kita tidak lihat bumi sebagai arena pekerjaan Tuhan sih. Saya sangat senang seorang teolog Amerika, tulisan dari seorang teolog Amerika bernama Susan Schreiner. Dia seorang ahli Calvin. Dia mengatakan kalau saya bahas Calvin, saya baca Calvin, lalu saya pahami teologi Calvin. Saya ingin ekspresikan di dalam satu kalimat. Apa itu? Dia katakan ini, bagus sekali. Dia katakan kalau baca Calvin, kita bisa simpulkan bahwa bagi Calvin, dunia adalah teater dari kemuliaan Tuhan. Teater kemuliaan Tuhan. Bukannya itu bagus ya? Saudara menikmati Tuhan sekarang. Tapi bagaimana menikmati Tuhan di tengah-tengah dunia yang kebanyakan kafir kalau di perjanjian lama? Cuma Israel, satu umat. Apakah hanya mereka yang akan Tuhan selamatkan? Tentu tidak. Lalu kapan Tuhan memperbaiki seluruh bumi? Kapan dia akan mulai bekerja? Kapan dia akan mulai menyatakan kuasanya? Nanti. Kapan? Di akhir. Di zaman yang akhir. Nah, maka bagi orang Israel mereka hidup di dalam sebuah zaman yang penuh dengan kejahatan. Karena semua bangsa menolak Tuhan. Semua mereka penyembah berhala. Lalu kapan zaman yang baru itu tiba? Nanti. Nubuatnya adalah selalu. Ada 2 paling tidak yang paling utama. Yaitu ada seorang perempuan melahirkan. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati perempuan, keturunan perempuan akan bertarung dengan ular. Ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan dan keturunan ini akan menghancurkan kepala ular. Gambarannya sebenarnya lebih tepat keturunan itu menginjak kaki ular sampai hancur saking kerasnya. Dan saking kerasnya dia injak sampai tumitnya juga hancur. Ada banyak tafsiran di situ. Tapi intinya adalah yang ditekankan itu adalah perempuan. Saudara, sangat aneh ya, di dalam tradisi yang sangat patriarkal, jauh melampaui zaman modern ini. Ada begitu banyak peringatan dari Tuhan bahwa perempuan harus diperhatikan. Jadi saudara, Alkitab adalah buku yang sangat memberikan keadilan di dalam membahas tentang laki-laki dan perempuan. Kalau saudara memahami Alkitab dengan tepat, saudara akan merasa gerakan feminis adalah gerakan yang berlebihan sekarang. Ada yang menafsirkan bahwa gerakan feminis itu akan membuat pria-pria lemah dan perempuan-perempuan tak beraturan. Karena perempuan mengatakan, kenapa kami harus dikurung sebagai perempuan? Kami juga kalau mau jadi laki-laki, boleh dong.
Kenapa pengen jadi laki-laki? Karena kami benci laki-laki. Itu kan absurd. Benar-benar, gimana ngomongnya? Saya udah kehabisan kata-kata saking banyaknya cara untuk menghancurkan pengertian mereka gitu ya. Ketika mereka mengatakan, selama ini ada sistem patriarkal. Sistem yang mendominasi seluruh dunia, yaitu laki-laki. Semua berpihak kepada laki-laki. Kami mau melawannya dengan menjadi mirip laki-laki. Bukankah itu aneh ya? Nah jadi saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab dengan tepat, kita akan melihat porsi yang indah yang Alkitab bagikan terhadap pengertian laki-laki dan perempuan, berkat bagi laki-laki dan perempuan, tanggung jawab untuk laki-laki dan perempuan, semua dilakukan, diberikan dengan indah dan tepat sekali. Nah maka saudara, ketika kita melihat tentang rencana Tuhan, ada zaman yang lama dan nanti akan ada zaman yang baru. Orang Israel itu akan punya ketenangan. Ketenangan karena tahu ini bukan akhir. Saudara, ada perbedaan ya antara optimisme dengan pengharapan dan ketenangan. Pengharapan dan ketenangan itu bukan optimis. Pengharapan dan ketenangan adalah kemampuan untuk menerima segala yang buruk karena tahu pada akhirnya nanti entah kapan akan ada hal yang baik terjadi. Jadi saudara sekalian, ketika orang Israel melihat janji Tuhan, mereka senang. Karena kehidupan yang mereka alami bukan final. Nanti akan ada perbaikan, akan ada penyempurnaan dari Tuhan. Kapan nanti? Ketika tanda-tanda yang Tuhan nyatakan digenapi. Nah maka ketika mereka melihat kitab suci, mereka akan dikagetkan dengan fokus kepada perempuan. Di dalam kitab Kejadian dikatakan seorang perempuan akan melahirkan anak, lalu anak itu akan menjadi musuh dari ular, dan dia akan menang menghancurkan kepala ular. Keturunan perempuan. Nah saudara, bukankah bisa dikatakan ini juga keturunan laki-laki? Tapi Alkitab memberikan fokus bahwa keturunan perempuan akan lakukan ini. Sesuatu yang benar-benar aneh, dan setiap hal yang aneh akan menyita perhatian kita. Saudara, kalau baca di dalam Alkitab hal yang tidak wajar, itu sebenarnya adalah cara Alkitab untuk kasih stabilo kuning, atau stabilo merah, atau apapun lah. Saudara biasa coret-coret buku kan. Saya lihat buku dari dosen saya, dosen dari luar, benar-benar jorok. Begitu dia kasih tunjuk, waktu itu saya pengen tahu tentang buku Alvin Plantinga ya. Waktu itu pertama kali saya kenal ada orang mendalami dan jadi ahli Alvin Plantinga, itu seorang bernama Andrew McCafferty. Dia tunjukkan kepada saya bukunya, waktu saya lihat benar-benar jorok, lingkaran, tulisan, komen, tanda seru, bintang, catatan-catatan, itu buku benar-benar rusak, penuh dengan coretan. Lalu dia mengatakan, semoga kamu juga bisa baca bukunya ya, lain kali beli bukunya terus baca. Lalu saya bilang, coretannya banyak sekali. Dia bilang, oh iya itu tandanya saya baca. Jadi kalau buku saya masih bersih, tandanya saya belum baca. Nah, saya nggak kayak gitu, jadi kalau sudah lihat buku saya bersih, bukan berarti saya malas baca. Tapi ya itu yang dilakukan, dia coret sini, coret sana, kasih tanda di sini, kasih tanda di sana. Oh benar-benar jorok. Lalu dia mengatakan, ini mempermudah saya langsung tahu mana yang saya berikan tekanan, highlights. Nah saudara, kalau baca Alkitab, highlightsnya tentu nggak otomatis ada ya. Nggak ada toko buku yang menjual Alkitab yang sudah di-highlight oleh gerakan Roh Kudus. Jadi saudara nggak perlu menggaris karena sudah digarisin. Enggak. Tapi saudara akan menemukannya di dalam bahasa-bahasa yang aneh menurut budaya pada waktu itu. Memberikan penekanan kepada perempuan itu aneh. Nggak biasanya dilakukan itu. Maka ketika saudara membaca itu, saudara akan merasa Alkitab sedang memberikan penekanan. Dan penekanan itu penting. Saya terus ingat pelajaran yang diberikan oleh para pianis ya. Bahwa pencet tuts itu nggak boleh sama. Pencet key di keyboard nggak boleh sama keras. Selalu harus ada beda. Harus ada kejelasan yang mana ditekankan, yang mana yang tidak. Nah ini yang juga saya pelajari dari Pak Tong tentang khotbah. Khotbah itu harus berikan penekanan. Dan berarti kalau berikan penekanan di satu tempat, tidak boleh berikan penekanan di semua tempat. Kalau dari awal pengkhotbah sudah teriak, nanti tekanannya akan sulit gitu ya. Selamat pagi saudara-saudara, bertobatlah kamu. Itu gak ada tekanan sama kerasnya. Salah satu komposer yang paling mendobrak yaitu Beethoven. Beethoven kalau bikin karya itu benar-benar dianggap membangkitkan semangat. Tapi kalau sudah lihat kebanyakan karya dia, baik simfoni maupun sonata, selalu mulai dengan lembut. Beberapa memang agak mengagetkan. Tadadadam itu salah satunya, tapi yang lain enggak. Yang lain bisa dimulai dengan lebih tenang. Oke lah, kita enggak bahas musik ya. Nah jadi saudara sekalian, Alkitab memberikan highlight supaya kita nanti pelajari kenapa nih perempuan kok diberikan fokus. Kemudian di bagian berikut di dalam tradisinya Yesaya, ketika Yesaya mengisahkan tentang perjumpaan dia dengan Raja Ahaz. Raja Ahaz mengatakan, enggak mungkin lah Tuhan, enggak mungkin ini dilakukan. Saya enggak mau minta tanda sama Tuhan. Yesaya marah dan mengatakan, sudah cukup, hei kamu keturunan Daud, menyusahkan hati Tuhanku. Inilah tanda, seorang perempuan muda akan hamil dan dia akan melahirkan seorang anak. Dan kau akan menamai dia Immanuel dan seterusnya. Lagi-lagi perempuan dijadikan fokus. Nah saudara, kita kebingungan kenapa perempuan. Tapi saudara, gambaran itu gambaran yang jelas. Perempuan itu adalah
Satu pernyataan tentang Israel. Israel itu adalah perempuan. Saudara bisa lihat itu di dalam gambaran. Ini bukan berarti Israel perempuan semua ya. Maksudnya adalah Israel digambarkan sebagai istrinya Allah misalnya. Ini tentu gambaran simbolik. Bukan benar-benar harus ada pernikahan kemudian mereka berkeluarga. Bukan. Tapi ada pernyataan relasi. Relasi antara suami dan istri itu benar-benar bisa menjelaskan relasi antara Allah dan Israel. Ada Allah, ada Israel. Lalu ketika dikatakan perempuan melahirkan, yang dimaksudkan adalah keselamatan akan berasal dari tradisi Israel. Ini tradisi yang sangat penting. Tradisi Israel akan menjadi sumber keselamatan bagi seluruh bangsa. Maka saudara menggambarkan Israel sebagai ibu, itu berarti mengharapkan ada anak. Bukan mengharapkan Israelnya. Kita nggak bisa bilang, oh ini ibunya, oh engkaulah pengharapan. Enggak. Tuhan nggak bilang di Kejadian 1, Hawa adalah pengharapan. Hawa akan meremukan kepala ular. Nanti ular bilang, yakin lu bisa? Sini lawan gua. Enggak. Jadi bukan perempuan yang menghancurkan kepala ular, tapi anak. Ini menandakan pengharapan, belum sekarang. Karena saudara, seorang anak itu tidak bisa diandalkan waktu dia masih kecil kan. Einstein waktu kecil ya. 5 tambah 5 berapapun dia belum tahu loh. Ya waktu masih kecil banget lah, enggak kecil-kecil. Bukan kecil-kecil agak besar. Kalau dia masih umur 2 bulan, misalnya saudara tanya bayi Einstein umur 2 bulan. Ini saudara dari masa depan ke masa lalu. Ini bayi Einstein ya? Iya. Oke, saya punya pertanyaan tentang ilmu fisika. Itu dia gak akan ngerti. Tapi tunggu 30 tahun lagi, saudara gak akan ngerti dia ngomong apa. Dia menjelaskan dengan cara yang awam katanya. Dan saudara akan bingung, ini penjelasan awam. Coba saya mau dengar penjelasan bagi bayi. Kamu jelasin ke bayi gimana ya Einstein? Saudara melihat tokoh lain misalnya siapa ya? Abraham Lincoln misalnya, waktu dia masih bayi dia gak ngerti politik. Dia gak ngerti bagaimana memperjuangkan sebuah ide di sebuah negara. Jadi waktu orang melihat anak, orang gak akan mengatakan, now this is the time. Inilah anak, ayo cepat lakukan. Gak bisa. Sama seperti seorang ayah melihat anak yang baru lahir misalnya. Dan mengatakan, nak saya harap kamu ambil alih usahaku. Besok mulai masuk kantor ya. Gak bisa. Anak adalah pengharapan. Orang tua melihat anak dan mengatakan, someday, suatu saat nanti saya akan habis dan kamu akan lanjutkan. Suatu saat saya tidak akan ada lagi dan kamu yang akan lanjutkan. Saudara, satu kali kami para pembicara di salah satu event, saya lupa pokoknya apa itu ya. Pak Tong suruh kami pembicara diskusi dengan dia. Nah itu saya minta izin, saya mau ikut setengah jam, tapi setelah itu saya ada Zoom untuk pelatihan sekolah minggu di pusat. Jadi saya minta izin. Tapi waktu di tengah-tengah Pak Tong sharing sesuatu yang mengharukan sekali. Dia mengatakan, saya lihat you orang, dia bilang. Saya senang sekali, karena saya ini makin lama makin sadar, saya sudah akan habis. Sudah akan selesai, bukan habis. Saya sudah akan dipanggil Tuhan. Yang bikin saya senang adalah ada orang lain yang Tuhan bangkitkan. Dia terus sharing itu, saya gak berani exit, gak berani pergi. Kalau mau izin dia lagi bicara mengharukan begitu sulit loh. Saudara lihat wajah Pak Tong kalau lagi terharu ya. Terus saudara bilang, Pak permisi, bener-bener kebangetan, masuk neraka loh nanti. Nah jadi saya terpaksa mengabaikan panggilan dari Vikaris Harley sudah WA mengatakan, udah mulai loh, kapan? Saya bilang sabar ya, sudah bisa mulai? Belum. Kenapa? Pak Tong masih sharing. Gak apa-apa minta izin aja, lain, mukanya lain gitu ya. Saya lebih senang dimarahin kamu daripada mengecewakan Pak Tong dalam momen seperti ini. Nah dia sharing seperti itu. Dia mengatakan, you orang mesti mirip saya, punya kerinduan orang lain bangkit. Karena itu penghiburan paling besar. You belum ngerti apa artinya jadi tua. Gak ada dari you yang tua. Kalau yang ngomong Pak Tong iya, tapi kalau yang ngomong anak saya bilang ke saya, Papa tua loh gitu ya. Nah tapi intinya adalah Pak Tong dengan sangat terharu ya. Dia bilang, kalau you sudah tua, you ngerti perasaan saya. Lihat anak muda tuh senangnya kayak apa. Lihat sekolah minggu tuh senangnya kayak apa. Lihat anak-anak muda, lihat pendeta-pendeta yang lebih muda itu senangnya kayak apa. Itu perasaan orang tua. Orang tua tahu zaman dia akan lewat. Orang tua tahu saat dia sebentar lagi. Tapi yang bikin lega adalah bukan saya saja. Ada generasi yang lanjut. Ada generasi yang berikut. Nah ini yang menyenangkan dari lihat anak. Waktu sudah lihat anak, saudara akan mengatakan, aduh puji Tuhan. Yang akan menggenapi pekerjaan Tuhan. Bukan generasiku, tapi generasi anak. Anak inilah yang akan melakukan apa yang Tuhan janjikan. Dan itu menyenangkan sekali. Mengetahui hal ini membesarkan hati. Nah itulah yang Tuhan berikan kepada Israel. Perempuan akan melahirkan anak. Kenapa mesti perempuan? Ini bukan karena perjanjian lama. Tahu nanti ke depan ada kaum feminis. Lalu perjanjian lama pikir supaya kita gak dibuang sama kaum feminis. Mari kita berikan keberpihakan sama perempuan. Ayolah, sudah ada Daud, laki-laki. Salomo, laki-laki. Goliat, saya yakin dia laki-laki sih. Lalu siapa lagi? Simpson, pasti laki-laki. Singanya Simpson, kayaknya laki-laki juga. Jadi semua laki-laki, nggak ada yang perempuan ya. Oke lah, kalau gitu kita berikan sedikit nubuat pengharapan lewat perempuan. Bukan karena itu.
Tapi karena perempuan melambangkan Israel dan anak yang dilahirkan itu melambangkan nanti ke depan akan terjadi. Maka saudara, gambaran di dalam kitab Kejadian dan juga di dalam kitab Yesaya sebenarnya gambaran sebuah bangsa, simbolik. Nah, yang unik dari Injil adalah Injil itu merubah kembali yang simbolik menjadi realita. Ini saudara keunikan yang saya pikir belum banyak dibahas. Apa yang dilakukan oleh kitab-kitab Injil merubah kembali simbol menjadi real. Simbolnya adalah ada seorang ibu melahirkan anak. Yang disimbolkan adalah Israel dan pengharapannya ada Mesias datang. Penggenapannya adalah ada seorang perempuan namanya Maria. Benar-benar perempuan, bukan Israel. Dan dia melahirkan anak, benar-benar anak. Jadi yang tadinya simbol, sekarang jadi real. Saudara kalau nangkep itu di dalam literatur Alkitab, saudara nggak mungkin nggak suka baca Alkitab. Saya suka baca novel detektif sih dulu. Jadi waktu baca Alkitab tuh kayak menemukan poin-poin kepingan yang mendapatkan kesimpulan. Oh, penjahatnya ini. Tapi ya kalau kita baca Alkitab kan udah tahu penjahatnya iblis kan ya. Soalnya ada lagu iblis itu musuh kita. Dia ganas seperti singa. Dia berkata itu ini. Dia lari sana sini. Iblis musuh kita. Jadi dari awal udah tahu. Nah tapi saudara sekalian, ada banyak sekali pengajaran di dalam kitab suci yang secara literatur itu benar-benar luar biasa. Bahkan ketika saudara nggak ngerti apa yang dimaksudkan pun, saudara akan melihat superioritas literatur dari Alkitab. Ini tema yang saya harap kita bisa dapat ya, karena banyak orang di zaman dulu akan mengatakan Alkitab itu secara literatur rendah. Pakai bahasa aja Yunani koine kok, bukan pakai Yunani klasik. Yunani klasik kan lebih agung, itu pun ngawur ya. Yunani koine itu lebih banyak aturan daripada Yunani klasik. Yunani klasik terlalu minim aturan sehingga sulit sekali untuk dipelajari. Sedangkan Yunani koine begitu gampang karena begitu banyak pengaturan. Saudara akan tahu ini bagian apa, ini sedang bicara tentang apa karena begitu banyak aturannya. Nah jadi ketika bahasa Yunani koine yang dipakai, bahasa Yunani sehari-hari, itu sama sekali tidak menjadikan tulisan Alkitab lebih inferior daripada karya sastra di zaman klasik Yunani. Tapi banyak orang gak ngerti dan mengatakan memang secara literatur Alkitab itu rendah. Tapi secara iman itu tinggi. Itu omongan ngawur. Itu dari iblis musuh kita. Nah maka saudara, Alkitab punya literatur yang luar biasa super. Saudara bisa belajar literatur di dalam level yang rendah. Karena mempelajari literatur Alkitab yang sangat superior ini. Nah maka salah satu yang terjadi di dalam kehidupan Kristus adalah Kristus mewujudkan secara real apa yang sebenarnya adalah simbol. Israel, engkau adalah simbol dari umat. Dan Kristus adalah wujud real dari umat Tuhan. Real, pribadi, satu pribadi ini. Nah maka saudara sekalian kita lihat gambaran itu ya. Bahwa perempuan akan melahirkan itu menandakan Tuhan akan memakai Israel. Lalu anak yang dilahirkan melambangkan pengharapan. Nanti Mesias akan datang. Belum sekarang. Lihat anak kecil. Lihat seorang anak. Suatu saat dia akan jadi besar. Suatu saat dia akan kerjakan sesuatu. Someday. Nah inilah yang dinikmati di dalam peristiwa Natal. Waktu Natal gembala-gembala melihat bayi. Lalu setelah itu mereka langsung tahu. Someday Tuhan akan perbaiki bangsa ini. Nah itu sebabnya gembala-gembala melihat dan langsung pergi. Kenapa setelah lihat pergi? Supaya mereka menjalankan persiapan kerajaan di bidang mereka. Mereka gak ikut-ikut bayi Yesus terus kan. Tiap kali mereka kemana ada gembala-gembala ikut dengan domba-domba pasukan besar. Waktu mereka mau dibunuh pindah ke Mesir. Wah pasukan ini lagi gembala. Kemudian Maria, Yusuf, lalu domba-domba. Kemudian malaikat juga masih ngikut. Bala tentara surga ikut jalan ke Mesir. Enggak, mereka langsung pergi ke padang lagi dan melanjutkan menggembalakan kambing domba. Nah jadi saudara sekalian waktu mereka lihat bayi Yesus mereka tahu someday ketika bayi ini besar. Dia akan bertahta, dia akan berkuasa. Demikian juga ketika Simeon melihat bayi Yesus mengatakan, Tuhan sekarang saya tahu someday Tuhan akan pulihkan. Jadi saudara inilah pengharapan, someday. Suatu saat nanti Tuhan akan pulihkan. Suatu saat nanti Tuhan akan kerjakan. Nah kalau itu baru suatu saat, berarti yang sekarang signifikansinya apa dong? Ini pertanyaan yang akan muncul kan. Ini yang Paulus bahas di Galatia. Kalau suatu saat Tuhan akan pulihkan kerajaan, terus apa gunanya Israel di perjanjian lama? Apakah mereka cuma sekadar dipakai untuk nanti ada Kristus? Mereka cuma sekadar ada, kemudian setelah itu tidak ada lagi nanti Kristus yang ada. Apakah begitu? Kalau saudara mengatakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu akan menjadi harapan. Lalu ibunya tuh apa dong kerjanya? Apa pentingnya? Apakah cuma sekadar tempat numpang lahirnya anak? Apa pentingnya seorang perempuan? Pokoknya nanti anak bisa lahir lewat seorang perempuan. Habis itu udah gak terlalu penting. Bukan. Yang dikatakan Paulus adalah bahwa ada kesinambungan di dalam periode Israel yang taat kepada Tuhan dengan periode selanjutnya. Nah kalau kita gambarkan di dalam ilustrasi tadi perempuan dan anak, saudara akan memahami bahwa di dalam kisah Alkitab perempuan dan anak itu punya relasi yang begitu besar
Bukan cuma sekadar perempuan melahirkan anak lalu anak ini akan jadi harapan masa depan. Tidak. Tapi perempuan itu digambarkan sebagai perempuan yang saleh yang akhirnya menurunkan kesalehannya kepada sang anak. Ini terjadi di dalam kasusnya Musa misalnya. Iman Musa, kalau Pak Tong tafsirkan ini maksudnya imannya ibu Musa. Waktu kecil dia disembunyikan, yang punya iman siapa? Mamanya. Maka perempuan melahirkan anak bukan cuma sekadar tindakan biologis. Ini bukan mirip di dunia binatang ya. Seekor induk kucing melahirkan anak kucing, setelah itu anak kucing bertahan sendiri dan jadi besar. Ya oke lah, masih menyusu ke ibunya, tapi kemudian setelah itu pisah dan jadi besar. Tidak. Karena ada pendidikan yang Tuhan percayakan lewat papa dan juga lewat mama, lewat ibu yang sangat besar. Ibu yang bijak akan membesarkan anak-anak yang bijak. Peran seorang ibu sangat besar. Banyak orang jadi rusak karena mamanya nggak ngerti bagaimana mendidik anak. Kadang-kadang seorang ibu terlalu penuh dengan cara yang memanjakan anak, akhirnya anak jadi rusak. Kalau ibu punya bijaksana jauh lebih kuat daripada kalau papa agak kekurangan bijaksana. Saya nggak membela diri supaya lepas tanggung jawab dari mendidik anak, bukan. Tapi yang saya maksudkan adalah perempuan punya peran sangat besar karena dia adalah ibu dari anak yang dia lahirkan. Maka ibu dan anak itu relasinya benar-benar indah, kuat, dan penuh dengan kaitan yang membentuk dan mendidik. Seorang ibu akan membentuk dan mendidik anak yang dilahirkan. Nah, ini gambaran harus ada dulu, baru kita bisa memahami relasi Israel dan gereja. Jadi yang Paulus maksudkan adalah ibu adalah seorang yang melahirkan anak dan mendidik anaknya, membentuk anaknya. Ini relasi yang jelas ya, bahwa siapa yang melahirkan, dia sebenarnya dipakai untuk mendidik yang dilahirkan. Jadi ada ibu, kemudian anaknya dibentuk dan dibesarkan lewat ibunya. Nah, kalau gambaran ini kita umpamakan ke dalam simbol Israel dan Mesias. Berarti Israel dan Mesias relasinya bisa ibu dan anak. Saudara, saya tahu ini agak rumit ya. Bukankah Mesias itu anak Allah? Iya, dia anak Allah. Tapi Paulus sedang membicarakan relasi Israel sebagai ibu dan anak. Ini gambaran pertama yang dia bagikan. Apa kaitan Israel dengan anak? Yaitu Yesus yang dilahirkan. Paulus mengatakan di dalam ayat yang keempat, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat ini tradisinya siapa? Israel. Maka di dalam sense tertentu, Yesus adalah sang anak yang dibesarkan oleh sang ibu, yaitu Israel, di dalam Tauratnya Allah. Nah ini penting untuk kita pahami, Yesus itu bukan cuma sekadar Raja Israel, dia Raja Israel, tapi dia juga adalah orang Israel yang harus menjalankan tradisi Israel. Beberapa kali di dalam kitab suci dikatakan dia harus melakukan ini karena orang Israel lakukan itu. Ibunya mempersembahkan burung tekukur karena inilah yang diperintahkan Taurat. Dia harus menjalankan Taurat karena dia adalah orang Israel. Dia harus mati di kayu salib karena dia menggenapi apa yang Tuhan tuntut dari Israel di dalam Tauratnya. Maka saudara, ada relasi pembentukan. Yesus dibentuk oleh Taurat. Yesus bertumbuh di dalam Taurat. Dan Yesus diajar di dalam tradisi Taurat. Di dalam Injil Lukas dikatakan Yesus bertanya dan pertanyaannya sangat tajam. Ini pertanyaannya, bukan menguji. Yesus bertanya dan itu hal yang wajar. Anak-anak remaja yang dibimbing oleh para imam akan bertanya kepada imam, kepada para rabi. Jadi kalau orang tafsirkan Yesus tanya itu menguji rabi, itu tafsiran terlalu berani ya. Lain dengan apa yang Lukas maksudkan. Kan Yesus bayi ajaib. Yesus juga anak remaja ajaib. Saudara baca di mana itu? Kebanyakan nonton TV kali ya. Ajaib-ajaib. Di dalam tradisi abad pertengahan awal itu dikatakan Yesus itu waktu dari bayi sudah bisa khotbah. Jadi begitu dia lahir dia nggak nangis tapi dia menenangkan hati ibu dan bapaknya. Ibu bapak aku sudah lahir. Kaget semua. Hah, bayi kecil gini udah khotbah. Aku sudah lahir, akulah Mesias yang dinubuatkan oleh para malaikat. Sekarang ibu bapak tenang ya. Gimana ibu? Masih sakit ya? Iya masih sakit baru melahirkan. Oke aku sembuhkan. Lalu ibunya sembuh. Kemudian dia mulai khotbah. Enggak, Yesus bayi ya cuma nangis. Kalau saya tanya, waktu Yesus bayi dia bisa bicara enggak? Saudara jawab bisa, itu ngawur. Dia bayi ajaib. Enggak bisa, Yesus enggak ngerti bicara. Dia mesti belajar bicara. Dia tidak tahu bagaimana berbicara. Loh, dia kan Allah. Ya kalau dia Allah ya dia mengerti, dia memang Allah. Tapi dia juga manusia. Maka saudara Alkitab memberikan konteks pembahasan kristologi yang jelas. Apakah sedang bicara sebagai manusiakah? Atau sedang membicarakan sifat ilahinya Kristus. Alkitab jelas sekali memberikan pembedaan. Tapi tidak menjadikan pembedaan itu pembedaan yang terpisah ya. Seolah-olah Kristus punya dua pribadi. Itu bidat. Nah maka Alkitab membahas tentang Kristus yang adalah manusia. Waktu masih kecil dia nggak ngerti, dia harus belajar. Waktu dia remaja dia mesti tanya karena dia nggak ngerti.
Dia akan tanya kepada ahli-ahli Taurat itu, apa yang dimaksudkan di dalam hukum Taurat? Apa yang dimaksudkan di sini? Aku tidak mengerti, tolong berikan pengertian. Kenapa Yesus bisa ngerti Taurat? Karena belajar. Kalau saudara bilang, enggak dong Pak, dia sudah tahu dari awal, berarti dia tidak jadi manusia kayak kita. Dia manusia yang melampaui kita dan dia nggak bisa jadi juru selamat kita. Di dalam surat Ibrani dikatakan, di dalam segala hal dia disamakan dengan kita. Cuma satu beda, dia tidak berdosa, itu aja bedanya. Apakah belajar berdosa? Apakah tidak tahu itu dosa? Enggak, tidak tahu bukan dosa. Maka dia harus cari tahu dengan cara belajar. Sehingga Yesus belajar dari tradisi. Yesus belajar dari orang-orang sebelum dia. Yesus belajar dari Taurat. Ini keadaan yang indah sekali ya. Yang menulis Taurat, yang mewahyukan Taurat, sekarang jadi yang belajar Taurat. Ini salah satu keindahan dari tradisi reform. Saudara, salah satu keketatan dalam tradisi reform, ini berbeda dengan Lutheran dan Barthian. Bart di dalam abad ke-20 agak longgar dalam hal ini. Tradisi Calvinis, tradisi reform dengan ketat mengatakan Yesus adalah Allah sejati. Bilang dia kurang Allah, itu bidat. Saudara bilang dia cuma sedikit lebih rendah dari Allah. No, bidat. Dia benar-benar Allah. Sama persis dengan Bapa. Secara substansi meskipun beda pribadi. Tapi, nah ini juga dalam tradisi reform. Mengatakan bahwa dia cuma mirip manusia. Dia enggak benar-benar manusia. Itu juga bidat. Kalau saudara mengatakan dia manusia maha tahu. Itu bidat. Mengatakan Yesus manusia maha tahu. Itu bidat. Mengatakan Yesus maha tahu karena dia Allah. Itu benar. Ini membingungkan. Itulah Kristologi. Kristologi sebenarnya lebih rumit dari Tritunggal. Welcome to Christian theology. Gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, ketika kita mengatakan Yesus itu disamakan dalam segala hal dengan kita, berarti dia mengalami proses belajar. Dia perlu belajar. Dulu waktu masih belum ngerti hal-hal ini ya, saya mirip ya mungkin sebagian dari saudara. Saya nggak ngerti Yesus itu manusia yang perlu belajar. Lalu Pak Tong khotbah di KKR tahun 2001 kalau saya nggak salah. Dia mengatakan Yesus perlu belajar, saya kaget. Dan dia mengatakan, saya tahu you kaget. Kayak bisa baca pikiran saya. Lalu dia mengatakan, Yesus pun belajar karena dia manusia. Dia jadi manusia, tapi dia Allah. Nah ini sesuatu yang indah sekali dan limpah sekali. Maka saudara, Yesus belajar dari tradisi Israel. Dengan demikian dia seperti menjadi anak yang ada di dalam tradisi Israel. Israel menjadi seperti ibu yang membesarkan dia di dalam Taurat. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang keempat, dia takluk kepada hukum Taurat, tunduk. Yesus dibesarkan di dalam tradisi Taurat dan dia taat kepada tradisi Taurat. Dia lahir dari seorang perempuan dan dia dibentuk oleh Taurat. Dia dididik oleh mamanya dan dia dididik oleh Israel secara besar, yaitu di dalam tradisi perjanjian lama. Nah maka saudara, ini sebenarnya berkait dengan pengertian ibu dan anak tadi ya. Dan ini ilustrasi yang indah sekali. Yesus datang membawa zaman yang baru. Ini pengharapan yang dipahami Israel. Nanti akan ada anak dari tradisi Israel. Dan itu diwujudkan di dalam kelahiran Kristus dari Maria. Ada perempuan melahirkan anak. Begitu anak itu lahir, zaman berubah. Sekarang ada zaman yang baru yang nanti akan digenapi ketika Yesus bangkit. Zaman yang sudah dimulai ketika Yesus datang. Adalah zaman di mana bangsa-bangsa akan mendengar firman. Di mana kedewasaan umat Tuhan karena janji Tuhan akan terjadi. Yang dulu dianggap masa depan, sekarang sudah mulai jadi. Yang dulu dikatakan seorang perempuan akan melahirkan. Sekarang seorang perempuan sudah melahirkan. Nah ini saudara yang perlu kita pahami. Saya yakin di dalam tradisi kita berbahasa ada sesuatu yang agak kurang ya. Kita kurang teliti di dalam membiasakan diri membaca. Termasuk saya mungkin. Membaca di dalam bahasa Indonesia maksud saya. Saya punya buku-buku teologi semuanya bahasa Inggris. Karena saya tidak menemukan paralelnya di dalam bahasa Indonesia. Dan kalaupun ada ya terjemahannya berarti kurang bagus. Atau lebih membingungkan bahkan. Jadi saya baca dalam bahasa Inggris. Tapi kita perlu membaca dalam bahasa Indonesia. Karena dengan membiasakan diri membaca, saudara akan mulai terbiasa menyusun kata-kata lebih baik. Ini yang saya juga setengah mati coba lakukan. Kata akan itu benar-benar harus ditaruh di tempat yang tepat. Seorang anak akan lahir. Itu gak bisa dilakukan, gak bisa dikatakan waktu Yesus sudah lahir. Ini bukan akan lagi, sudah lahir. Saudara-saudara kemarin saya akan makan. Itu gak nyambung ya. Nah jadi waktu Israel mengatakan akan lahir, berarti nanti, pengharapan. Tapi waktu sudah lahir, berarti zaman yang baru itu sudah mulai dinyatakan. Zaman itu sudah mulai diberikan. Nah ini gambaran pertama dari bagian Galatia pasal 4 ayat 1-6 ini. Paulus mau mengatakan zaman yang baru sudah dimulai. Kapan mulainya? Waktu Yesus lahir. Dialah anak yang dijanjikan. Siapa perempuannya? Perempuannya adalah Israel yang diwujudkan oleh Maria. Oke, saya coba jelaskan ya. Jadi Israel adalah gambaran dari seorang ibu akan melahirkan anak. Maria adalah pernyataan kesimpulannya, pernyataan realnya. Benar-benar ada perempuan melahirkan seorang anak. Jadi anak
atau Sang Mesias itu adalah satu individu, satu pribadi. Bukan gambaran gitu ya. Kalau Israel itu adalah gambaran. Ibu itu adalah gambaran Israel. Kita mengatakan Israel itu ibu, Israel itu perempuan. Sama seperti mengatakan negara kita adalah ibu pertiwi. Kalau saudara bilang negara kita ibu pertiwi, mana anaknya si pertiwi? Anaknya bukan individu tentunya ya. Kalau dibilang, misalnya saudara mengatakan generasi muda, mahasiswa Indonesia adalah anak-anak dari ibu pertiwi. Boleh ya? Boleh ngomong gitu, tapi nggak ada yang bisa mewujudkan mahasiswa itu kepada satu individu, nggak bisa. Tapi Kristus bisa. Kristus itu adalah satu individu, penggenapan dari pengharapan Israel. Seluruh pengharapan Israel itu ada di satu orang ini, satu orang untuk semuanya. Ini yang Alkitab coba bagikan. Jadi kehadiran Kristus benar-benar memuncakkan zaman yang baru, masuk ke dalam sebuah peristiwa yang baru, zaman yang baru. Yang lama sekarang digenapi, yang baru sudah datang. Sudah datang. Lewat kelahiran Kristus. Nah saudara, kalau Kristus sudah lahir, berarti zaman yang baru sudah mulai. Kalau zaman yang baru sudah mulai, berarti Kristus menjadi perwujudan untuk membawa seluruh zaman ke dalam kerajaan itu. Kristus satu orang membawa zaman yang baru. Tapi saudara, yang Paulus katakan adalah Kristus ini adalah satu, tapi dia menjadi penggenap bagi semua orang yang nanti akan dia tebus. Nah ini pengertian penebusan di dalam teologinya Paulus. Kalau saudara tanya sama Paulus, penebusan itu apa? Dia akan katakan penebusan berarti statusmu dari berdosa menjadi anak. Itu penebusan. Perubahan status dari berdosa menjadi anak. Itu penebusan. Tapi ada pengertian lain yang Paulus mau bagikan dalam penebusan. Penebusan itu adalah membagikan Kristus kepada banyak orang lain. Yang Kristus miliki sekarang di-share, dimiliki bersama oleh umat. Siapa Kristus? Anak Allah. Maka kamu jadi anak-anak Allah. Kristus hidup seperti apa? Kamu harus hidup demikian, kata Paulus. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti Kristus men-sharekan dirinya, membagikan dirinya kepada yang lain. Nah kalau dalam sudut pandang kita, ya berarti kita berbagian ke dalam dia. Union with Christ dengan pengertian lain. Union with Christ itu selalu punya dua gerakan. Kita ke dalam dia, dan dia di dalam kita. Ini yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus menyatukan kita ke dalam Kristus. Tapi dari Kristus dibagikan keluar ke kita. Kalau saya ambil contoh, saya sudah lama nggak pakai air ini sebagai contoh ya. Kalau ini adalah, inilah contoh ya, lebih cocok. Kalau umpama ini adalah Kristus, ini kan firman dan Kristus adalah sang firman. Lalu kita ini adalah gelas-gelas ini. Ini Jimmy Pardede, Hans Laveda, siapa lagi ini? Bu Febe gitu ya. Bu Febe jatuh, sorry Bu. Lalu kita berbagian ke dalam Kristus, union with Christ katanya. Berarti kita berbagian ke dalam dia kan. Ini anggap hilang ya, saya nggak bisa sulap. Kita berbagian ke dalam dia. Nah kalau kita sudah berbagian di dalam dia, kita nggak ada dong, kita sudah di dalam dia. Bukan cuma itu, gerakannya juga keluar. Dia ke dalam kita. Jadi kita tetap di posisi kita masing-masing. Saudara tetap di dalam kehidupan saudara, di keluarga saudara, di pekerjaan saudara. Sekarang Jimmy Pardede yang jatuh. Jadi saya lupa nih siapa, pokoknya kita berbagian ke dalam Kristus dan Kristus dibagikan menjadi milik kita. Jadi saudara, ini bukan gambaran kita hilang, habis hidup kita jadi nothing. Lalu cuma Kristus yang hidup. Enggak, Kristus dibagikan ke dalam kita. Kristus memberi dirinya kepada yang lain. Sehingga dia hidup di dalam kita sekarang. Maka kalau pengharapan Israel ada di dalam Kristus, itu berarti pengharapan itu akan dibagi untuk diwujudkan lewat umatnya. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan lakukanlah pekerjaanmu. Tuhan akan bilang, aku sudah bagi diriku ke kamu. Lakukanlah pekerjaanmu, hai umatku. Nah ini yang Paulus katakan di ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Menjadi satu di dalam dia dan diri dia dibagikan kepada umat. Sehingga akhir zaman akhir itu, pengharapan itu, bangsa-bangsa tunduk kepada Tuhan. Akan dikerjakan oleh umat. Kristus melalui umatnya. Nah maka saudara sekarang kita mesti tanya, ini yang Paulus coba tanyakan. Kalau relasi antara Kristus dan Israel bisa dipahami sebagai ibu dan anak, bagaimana relasi Israel dengan gereja? Nah ini yang unik ya. Paulus membagikan gambaran Israel dengan gereja sebagai anak belum akil balik dengan anak sudah akil balik. Sekarang Israel bukan ibu nih, ini, saudara harus ngerti ya, simbol itu bisa banyak. Israel bisa disebut sebagai ibu yang melahirkan Kristus, sang anak. Israel juga bisa disebut sebagai anak, sekarang gantian. Anak yang masih kecil. Sedangkan gereja adalah anak yang kecil itu sekarang sudah bertumbuh. Saudara, gambaran itu kan memudahkan kita untuk ngerti. Dan Paulus adalah master dalam hal ini. Saudara, Yohanes itu master dalam simbol. Paulus itu master dalam ilustrasi.
Nah, ini penting untuk saudara pahami ya. Yohanes punya gaya beda dengan Paulus. Saya sangat senang Injil Yohanes. Saya sangat senang Wahyu. Apalagi lumayan populer kalau dibahas. Begitu pakai tema 666 yang hadir bisa ratusan gitu ya. Nah, saya sangat senang tulisan mereka, tapi saya lebih banyak penasaran sama yang Paulus katakan. Ini Paulus lagi ngomong apa? Karena Paulus itu pakai ilustrasi lain dengan simbol ya. Aduh, saya bikin saudara makin bingung. Inilah, saya ambil contoh. Kalau saya pakai bahasa begini. Matamu bagaikan bunga yang indah. Bunga. Saya nggak bisa berpuisi sih. Yang membawa keharuman gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Itu bahasa puisi kan. Tapi kalau bahasa ilustrasi itu seperti ini. Kalau saya lihat matamu, itu saya umpamakan seperti seekor kodok misalnya. Contoh yang buruk. Yang loncat-loncat kemana-mana. Matamu juga gitu. Nah itu ilustrasi ya. Ilustrasi itu ada sesuatu yang bisa membuat kita makin ngerti. Sedangkan simbol itu membuat kita makin merasa indah. Sesuatu itu digambarkan dengan cara yang indah. Nah ini gambaran dari Yohanes. Yohanes mengatakan misalnya akan ada air yang mengalir dari engkau. Air mengalir dari engkau itu simbol. Simbol yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Yeskiel. Tuhan mengatakan akan ada air yang melanda engkau dari Babel untuk menghancurkan Israel. Tapi Tuhan mengatakan di akhir Yeskiel di pasal 30-an air. Nanti kamu yang akan mengalirkan air ke seluruh dunia. Bukan untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Tapi untuk memberkati. Nah ini gambaran yang dipakai oleh Yohanes untuk membuat kita mengerti. Apa yang dikerjakan Roh Kudus gitu kan. Ini bahasa simbol. Membuat kita lihat paralelnya dengan cara yang sangat indah. Nah kalau Paulus itu pakai bahasa ilustrasi. Ilustrasi itu berarti kita dapat memahami apa yang kita alami sehari-hari. Lalu kita coba terapkan ke dalam pengertian doktrinal. Sehari-hari dibawa ke doktrin. Kalau Yohanes simbol perjanjian lama dibicarakan lagi di perjanjian baru. Itu benar-benar teologis. Makanya sejarah gereja mengatakan di dalam bagian awal sejarah gereja. Yohanes itu adalah the theologian. Sang teolog. Nah saudara, Paulus mengatakan, kalau mau memahami gambaran Israel dan Kristus, itu seperti ibu dan anak. Ibu bukan pengharapan, anaknya nanti yang jadi pengharapannya. Tapi ibu akan mendidik anak dan anak ini yaitu Kristus. Dididik dan dibentuk dengan tepat di dalam tradisi Israel. Kristus adalah yang dibentuk oleh tradisi Israel dan yang sempurna mengalami pembentukan itu. Dia tidak pernah langgar Taurat. Dia dibentuk dan dia oleh Taurat dan dia taat kepada Taurat. Sekarang ilustrasi yang berikut. Bagaimana kaitan antara Israel dan gereja? Israel dan gereja adalah seperti anak yang belum akil balik dan sekarang anak yang sudah akil balik. Nah saudara bisa pikirkan keindahan dari gambaran ini. Kalau tadi dikatakan pengharapan kita adalah anak. Anak yang masih bayi tetap belum bisa diharapkan. Someday dia bisa diharapkan tapi sekarang belum. Saudara ketika seorang raja melahirkan seorang anak, dia berharap anak ini yang akan melanjutkan kerajaan dia. Tapi ya tentu nggak bisa mengharapkan itu terjadi waktu anak itu masih kecil, masih kanak-kanak. Kalau masih kanak-kanak dia nggak ngerti apa yang dikerjakan papanya. Papanya kerja apa dia buta, dia nggak terlalu peduli. Anak kecil tidak tahu kerja. Anak kecil tidak tahu apa yang bapaknya lakukan. Anaknya itu cuma tahu kalau bapaknya pulang bawa oleh-oleh itu aja. Dulu papa saya kalau pulang pada zaman waktu saya masih kecil itu saya paling suka kalau dia bawa hadiah durian. Ya tentu kalau lagi musim durian. Kalau lagi musim durian kita selalu berharap papa pulang. Begitu dia pulang ada durian. Apalagi kalau dia pulang dengan wajah ceria. Kemudian tenteng duriannya itu yang diharapkan. Duriannya segera datang. Tapi ketika kami makin besar, terbalik. Dia nggak bawain durian, dia suruh kami beli durian. Pak udah musim durian. Oh good, cari. Kamu sekarang cari. Loh kok kami yang cari? Ya kamu udah gede kok. Itu bedanya anak-anak dengan orang yang sudah remaja ya. Di dalam tradisi Alkitab anak-anak itu 13 tahun ke bawah. Sedangkan dewasa itu sudah 13 ke atas. Nggak ada masa remaja. Dan herannya nggak ada kegalauan remaja di dalam zaman Israel. Nggak ada permasalahan remaja, identitasnya jadi krisis. Nggak ngerti aku ini dewasa atau anak-anak. Nggak ada. Justru karena nggak diciptakan makanya nggak ada. Sekarang zaman modern terlalu mengatakan, oh ini anak remaja masa krisis. Beneran krisis kan. Mestinya nggak usah anggap loh. Maaf ya yang remaja ya. Nggak usah dianggap. Saudara either anak atau dewasa itu aja. Kalau udah 13 ya dewasa selesai. Oh ini remaja, no. Memang gak boleh perang baru boleh nanti umur 20. Tapi itu mungkin karena beberapa masih badannya masih kurus-kurus. Remaja kan kurus-kurus kan meskipun makan ayam 3 ekor. Nah, jadi ya nanti udah umur 20 baru perang. Tapi kalau sebelumnya gak boleh perang. Tapi mereka sudah dianggap dewasa. Tandanya adalah mereka tidak lagi dididik oleh papa. Sekarang mereka dididik oleh rabi yang mendidik orang dewasa. Jadi udah 13 dididik untuk jadi dewasa. Permasalahan sekarang adalah anak remaja itu diberikan space khusus yang bikin mereka bingung. Kami ini apa kalau gitu? Dan ini yang bikin krisis loh. Dan makin saudara tekankan uniknya zaman remaja, keindahan masa remaja, makin krisis. Saya sarankan ya saudara ke depan gak usah perlakukan ada masa remaja. Pokoknya either anak kecil atau dewasa, titik.
Begitu sudah 13, suruh kerja. Anak remaja itu harus kerja. Itu Alkitab punya prinsip kok. Remaja mesti kerja. Enggak ada remaja, dewasa. Kapan dewasa? 13 ke atas. Maka kalau orang 13 tahun belum bisa kerja, gawat. Apalagi kalau hobinya cuma dikasih main game terus. Apa kerjamu? Kerjaku main game. Itu kesalahan mengerti kerja ya. Apa kerjamu? Tidur. Tidur kok kerja? Dibayar berapa kamu tidur? Aku tidur dari jam kantor lah pokoknya gitu. Dan aku dibayar. Itu tidur bukan kerja. Nah saudara, anak 13 tahun ke atas sudah dewasa. Mesti kerja. Kerjanya apa? Salah satunya adalah memahami apa yang papanya lakukan supaya nanti dia take over, dia lanjutkan. Ini namanya ahli waris. Ahli waris bukan cuma dapat warisan ya. Kita pikir ahli waris, mobil papa, arloji, lalu berantem sama adik-adik. Lu yang arloji, gue yang mobil ya. Tunggu, lihat dulu harga sekarang gitu ya. Nanti kita bagi 3 aja atau bagi 4. Kalau anaknya 8, bagi 8. Bukan itu warisan, artinya apa yang papamu lakukan sekarang kamu lakukan. Yang papa lakukan sekarang kamu harus siap lakukan. Kapan mulai bersiap? Umur 13. Kalau masih belum 13, masih anak-anak cuma tahu senang-senang lari sini, lari sana, main mobil, main kuda-kudaan. Zaman dulu gak ada mobil-mobilan, mungkin kuda-kudaan. Saya gak ngerti main apa. Tapi saudara setelah 13, dia mulai pelajari papanya ngapain. Kalau papanya tukang kayu, dia akan mulai pelajari perkayuan. Papanya nelayan, dia akan mulai melaut atau mengair, mendanau, apapun namanya. Untuk mulai tangkap ikan. Papanya seorang tabib, dia akan mulai belajar obat. Papanya adalah pemilik ladang gandum, pemilik kebun anggur, dia akan mulai belajar tangani kebun anggur. Itu yang terjadi pada zaman itu. Maka saudara, yang Paulus sedang katakan adalah Israel zaman dulu itu adalah keadaan di mana orang berharap masa depan Tuhan akan kerja. Lalu Israel itu siapa? Anak kecil. Masih dibimbing oleh Taurat. Masih diarahkan kayak hamba, belum dewasa. Tapi kekristenan bagi Paulus adalah perwujudan dewasa dari apa yang dulu diharapkan. Kekristenan bukan lagi mengatakan, nanti ya kita berharap bangsa-bangsa dapat Injil. Enggak, kekristenan akan mengatakan, aku bertanggung jawab untuk bawa Injil ke bangsa-bangsa. Kalau dulu di dalam tradisi perjanjian lama diharapkan, coba ya kalau bangsa lain tidak menyembah berhala, andaikan mereka bisa percaya Yahweh. Mereka boleh ngomong gitu karena mereka anak kecil. Mereka lihat ke depan, someday. Suatu saat nanti, ini yang Musa katakan, suatu saat nanti Tuhan akan berkati engkau. Kerajaan akan datang dari Yehuda misalnya, seperti kata Yakub. Yakub menubuatkan masa depan. Yesaya mengharapkan masa depan. Yeskiel mengharapkan masa depan. Karena baik Yesaya, Yeskiel, Musa semua itu berada di dalam periode di mana Israel masih dianggap anak kecil. Dibentuk oleh Taurat, didewasakan, tapi belum dewasa. Kapan dewasanya? Paulus mengatakan di zaman kamu. Maka saudara, kita ini gak bisa lihat kekristenan sebagai bayi lagi. Hari Natal itu adalah hari memperingati yang lalu. Yesus lahir. Yesus sekarang bukan bayi lagi. Natal itu adalah peristiwa yang kita peringati. Bukan peristiwa yang kita alami. Perjamuan kudus lain. Perjamuan kudus adalah hal yang kita alami sekaligus ingat. Mengingat sekaligus alami. Kalau Natal enggak. Saudara enggak mengalami Natal. Paling mengalaminya dalam drama kan. Tapi ya kadang-kadang drama juga dibikin terlalu dramatis. Seolah-olah Natal itu masih ada di hatimu. Ada yang mengatakan Natal itu tiap hari. Itu omong kosong. Natal udah lewat. Enggak ada lagi Natal. Yesus datang sekali, sekarang udah dewasa. Bayinya sudah gede. Gak ada orang dewasa yang bisa mengatakan, aku masih bayi loh. Kalau saudara dimarahin bos di kantor lalu mengatakan, kok bos marah sama saya, mama aja gak pernah marah, lu digampar lu di situ. Kamu bukan anak-anak lagi, gak bisa kayak gitu. Kamu sudah bukan 13 ke bawah. Nah ini pembentukan dari masa lalu yang saya pikir sangat baik ya. Sudah 13, sudah dewasa, jangan cengeng lagi. Tapi kalau sekarang kita masih memberikan periode cengeng diperpanjang. Periode cengeng bukan lagi cuma 12, 11, 10, 9. Tapi diperpanjang terus. 14 pun masih boleh cengeng. 15 masih boleh cengeng. 16 masih boleh manja. 17 masih boleh manja. Yang lebih parah 27 masih boleh manja. 37 masih boleh manja. Bener-bener kacau loh zaman kita. Kalau orang dulu hidup di zaman sekarang, mereka udah gampar-gamparin orang tua di sini. Bukan saya yang gampar mereka loh ya. Mereka akan bilang, lu perlakukan anakmu yang 30 tahun kayak bayi. Sudah 30 tahun masih ditampung di rumahmu. Masih diaturin hidupnya, celaka. Saya sudah tidak mengalami itu, sudah dibiasakan untuk mengambil alih pekerjaan orang tua dari umur 13. Sesuatu yang kita sudah lupa lakukan. Kita punya prinsip mendidik itu dari zaman modern yang kafir luar biasa. Mari kembali ke Alkitab. Alkitab ajarkan begitu banyak hal yang indah dari budaya kuno, lalu diwariskan ke dalam tradisi kita lewat kitab suci. Tapi kita abaikan itu sama sekali loh. Kita lebih punya sentuhannya, anakku harus dikasihani lah. Anakku mau apa harus didengar. Anakmu umur 6 mau apa didengar, oke. Sudah 13 gak usah didengar lagi. Kamu kasih tahu dia mesti ngapain. Kamu kasih tahu dia bahwa dunia ini memerlukan perubahan lewat kamu, lewat saya, lewat orang Kristen.
Dan kalau kamu dan saya dan orang Kristen lainnya hidup sebagai orang manja yang cuma tahu senang-senang, mau jadi apa dunia ini ya? Nah maka saudara, kita orang tua harus punya satu hal yang jelas dibagikan kepada anak waktu dia sudah 13 dan seterusnya. Dia mesti kerja. Dia sekolah iya, dia belajar iya, tapi dia mesti kerja. Dia mesti kerja apapun lah, saudara suruh apa terserah. Tebang pohon di belakang rumah terserah. Kalau pohon sudah ditebang gak ada kerjaan lagi, suruh tanam. Nah, jadi ada kerjaan lagi. Pokoknya harus kerja. Bukan untuk menghasilkan uang, tapi supaya dia tahu dia mesti kerja. Gak bisa enggak. Tapi kebanyakan orang tua tidak berikan tanggung jawab apa-apa, malah dibeliin PS5 lagi. Jual lagi PS5. Saudara ada yang beliin anak PS5, cepat jual. Sebelum dia menjadi orang yang makin rusak. Sekarang banyak anak remaja berani lawan orang tua karena dilarang main game. Berani ancam mau pukul orang tua. Alkitab mengatakan anak pukul orang tua hukumannya mati loh. Saya nggak ngerti ya kalau anak udah demikian jahat, remaja sudah berani bentak-bentak, marah-marahin orang tua, bahkan pukul orang tua. Ya saya doakan aja Tuhan matikan anak kayak gitu. Anak remaja kayak begitu nggak ada gunanya, Tuhan bunuh aja. Tuhan nggak bunuh ya, Tuhan hukum mati. Tuhan berhak hukum mati. Bunuh itu berarti ilegal, kalau hukum mati itu berarti legal. Tuhan berhak menghukum mati siapa yang dia mau hukum mati. Nah maka saudara sekalian di dalam kitab suci ditekankan 13 berarti sudah dewasa. Sudah dididik oleh imam, oleh rabi. Sudah dididik untuk mengerti pekerjaan bapaknya. Dia akan mengerjakan pekerjaannya, dia hidup. Dia mulai berfungsi, dia bukan bayi lagi. Waktu orang melihat orang yang sudah dewasa, orang tidak mengatakan someday, bukan someday, right now. Maka yang Paulus mau katakan adalah kalau engkau baca Taurat, engkau baca Israel, engkau akan baca dan mengatakan someday. Waktu saudara baca perjanjian lama, saudara akan memahami kenapa mereka mengatakan suatu saat nanti. Tapi Paulus mengatakan waktu engkau lihat gereja, engkau mengatakan sekarang. Sekarang sudah dewasa, sekaranglah saatnya. Maka Paulus mengatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima jadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Ini anak dewasa ya, bukan anak kecil. Anak kecil itu ayat 1. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Israel perjanjian lama itu hamba, meskipun dia Tuhan. Lalu kapan Israel dewasa? Sekarang kita. Apakah kita dan Israel sama? Ada samanya, ada bedanya. Bedanya apa? Kita sudah hidup di zaman yang baru, Kristus sudah datang dan kita sudah dewasa. Maka kita mengerti pekerjaan Bapa kita. Kita tahu apa yang Bapa kerjakan. Kita punya hati untuk pekerjaan Sang Bapa. Dan dari situ kita mengerti bahwa kekristenan adalah yang menggenapi rencana Tuhan di perjanjian lama. Sekarang kita tidak lagi mengeluh dengan mengatakan, Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan akan bilang, sekarang. Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan jawab, sekarang. Saudara mengatakan, kenapa ya Indonesia masih kayak begini? Tuhan akan tanya, iya kenapa? Kamu yang jawab. Kalau orang Israel mengatakan, Tuhan pemimpin kami jahat. Sekarang saudara gak bisa ngomong gitu terus. Tuhan pemimpin kami jahat. Tuhan akan tanya, kenapa kamu gak masuk ke dalam dunia politik? Kenapa gak masuk untuk memberikan pengaruh? Kenapa orang Kristen terlalu malas? Kenapa orang Kristen terlalu peduli cuma diri? Kenapa egois? Lalu kita marah-marah karena keadaan tidak baik. Ngapain aja kita? Kalau kita mengatakan, kenapa ya kekristenan di Indonesia minoritas? Ya iya, Tuhan yang tanya kita, jangan kita tanya Tuhan. Tuhan kenapa di kekristenan di Indonesia gak maju? Salah, Tuhan yang tanya. Kenapa kamu belum kerja juga? Kamu bukan bayi, kamu bukan anak kecil, kamu sudah dewasa. Kerja, lakukan apa yang Bapamu inginkan. Sudah waktunya saudara tidak mengatakan nanti ya, suatu saat nanti. Tapi saudara mengatakan sekarang. Sekarang saya bekerja, sekarang saya melakukan apa yang Tuhan mau. Kerajaan Allah dibawa sekarang dan saya bertanggung jawab untuk menjalankannya. Dan saudara, Tuhan tidak menginginkan kita untuk mengerjakan semua. Tuhan menginginkan kita mengerjakan bagian di depan yang jelas. Yang bersentuhan dengan hidup kita. Ada yang mengatakan, Pak, Bapak kalau khotbah ya suruh kita itu jadi punya jiwa mesianik. Karena kita yang harus kerja merubah. Saya bilang itu bukan jiwa mesianik. Jiwa mesianik berarti cuma saya. Tapi kalau jiwa Kristen mengatakan saya dan semua orang Kristen yang lain. Maka saudara mari bawa kerajaan itu ke sini dong. Kita sudah berada di dalam keadaan dewasa. Demikian yang Tuhan katakan. Maka saudara, Natal adalah pengingat masa lalu. Bahwa zaman sudah berubah. Dari keadaan lama sebelum kerajaan Allah dinyatakan ke dalam keadaan baru di mana kerajaan itu akan dinyatakan ke semua bangsa, akan dinyatakan. Natal adalah titik awal. Tapi jangan dwell di dalam masa lalu. Jangan terus ingat Natal. Lalu kita dikuasai dengan mistik kehadiran malaikat, kemudian lagu-lagu Natal yang indah. Tapi nggak move on. Natal adalah pengingat bahwa periode kekristenan sudah berjalan 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu Kristus sudah datang. Terus kita udah ngapain aja? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lahir. 2000 tahun yang lalu dia menggenapi bagiannya. Terus kita sekarang ngapain? Maka makin ingat Natal. Jangan jadi Nina Bobo ya. Meskipun lagunya selalu Malam Kudus. Ya. Malam Kudus.
Saya ngantuk. Wah, anak saya bisa marah. Saya tiap kali rubah lagu rohani dia langsung ingat. Jangan ubah-ubah lagu Tuhan. Oke lah, maafkan. Tapi saudara, kita dengar lagu Malam Kudus lalu kita dinabobokkan. Natal itu peristiwa indah, tapi itu masa lalu. Kita diingatkan bahwa Allah pernah hadir. Tapi itu sudah 2000 tahun loh. Kalau saudara lihat foto bayi saudara lalu lihat lucunya saya dulu ya, saya lucu ya. Orang muak loh sama saudara. Lalu mengatakan, iya lu dulu lucu, sekarang nyebelinnya bukan main. Kerjakan sesuatu kayak do something. Kamu orang dewasa, lakukan sesuatu. Dan saya maksud dewasa bukan umur 30, 40, 50 ya. Dari 13 ke atas. Yang remaja pun ini kalimatnya sama. Kamu udah dewasa. Saudara bilang, saya masih remaja, saya dalam masa galau. Alkitab gak mengenal masa galau. Itu ciptaan zaman modern. Saudara boleh selidiki sejarah ya. Zaman dulu ada tidak kegalauan remaja. Bahkan kategori remaja pun tidak terlalu dianggap penting. Yang penting itu kamu sudah dewasa. Dan saya pikir lebih baik anggap remaja dewasa. Daripada terus memberikan kategori, kamu ini belum dewasa. Kamu masih dalam periode antara. Sudah remaja, nanti diciptakan lagi pra-remaja. Ada masih pranya lagi. Nanti diciptakan lagi pra-remaja. Nanti ada pra-remaja. Nanti sampai TK pun sudah pra-remaja. Waduh, kapan dewasanya ya? Maka saudara saudara mengatakan ini anak saya dalam usia teen, remaja. Tapi jangan anggap dia remaja, dia sudah dewasa. Harus berikan tanggung jawab. Harus berikan sense tanggung jawab. Orang tua tidak ada untuk melindungi remajanya. Orang tua ada untuk push remajanya. Kalau saudara kurang tonjok anak saudara, jangan literal. Anakmu bisa lebih kuat dari engkau ya, ini bukan literal. Kalau saudara kurang hajar anak saudara untuk berjuang, saudara orang tua yang payah. Saudara akan dihakimi oleh Tuhan. Anakmu terlalu dimanja, engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Ada orang tua remaja yang tidak ngerti bagaimana mendidik remajanya, bikin saya sedih sekali. Anakku itu kasihan loh, harus dijemput, harus dikasih ini, sudah remaja suruh berjuang. Saya senang ketemu dengan satu orang yang hobi belajar jujitsu, lalu dia mengatakan, saya mau latih anak perempuan saya belajar jujitsu. Saya tanya, kenapa? Karena jujitsu tidak bikin orang KO. Saudara gak tonjok orang sampai geger otak kan. Lalu dia bilang, kenapa? Ya supaya anak saya ngerti bahwa ketika nanti dia sudah waktunya untuk tinggal di dunia ini, dia bisa tangani dirinya sendiri. Saya nggak bilang orang harus jadi juara bela diri atau apa, enggak. Cuma maksudnya adalah orang tua harus mengerti bahwa remaja adalah masa di mana mereka harus dipush untuk deal dengan masalah mereka. Saudara nggak bisa jadi penyelamat langsung mengatakan, biar papa tangani, biar mama tangani. Kamu perlu apa? Ada kami yang menangani. Saudara akan mengatakan, enggak, kamu tangani. Saya tahu ini perkataan akan berat. Saudara nggak ada orang tua yang dengan gampang mengatakan, kamu tangani. Sambil bilang kamu tangani, sambil hati teriris-iris. Kalau saya bisa, saya akan topang kamu. Kalau boleh sebenarnya saya maunya topang kamu. Kalau boleh saya maunya urus semuanya. Saya ingin sekali kamu tetap menikmati hidup seperti anak kecil. Itu jiwa orang tua kok. Nggak ada orang tua yang nggak punya jiwa ini. Semua orang tua lihat anaknya remaja dan mengatakan, kamu bayi saya. Saya akan sayangi kamu, saya akan pedulikan kamu. Nggak boleh ada hal kecil pun kena ke kamu. Saya akan jaga kamu. Tapi orang tua nggak boleh itu. Nggak boleh lakukan itu. Nggak bisa. Maka meskipun ada keinginan mengatakan, saya ingin sayang kamu dan jaga kamu supaya kamu gak sulit. Langsung cut dengan mengatakan, gak, urus urusanmu, terjun, hantam apa yang perlu dihantam, lakukan apa yang perlu dilakukan, berenang, jangan tenggelam, kerja, berjuang, jangan menyerah. Kalau kamu menyerah, papa usir, mama usir kamu, sampai kamu jadi. Sambil ngomong itu sambil nangis di hati pasti. Tapi itu yang harus dilakukan. Kalau saudara ikuti hati terus, anak itu jadi anak terus. Dan gak ada lagi yang dewasa. Nanti Paulus akan mengatakan Israel nggak dewasa, anak kecil yang diurus sama Taurat, yang nggak ngerti apa itu menjadi ahli waris. Kristen juga sama. Kita masuk lagi dalam periode buangan karena kita gagal jadi dewasa. Maka saudara yang Paulus serukan di pasal 4 adalah kamu orang Kristen udah dewasa. Mari jadi dewasa. Ada roh Allah yang mengatakan, iya Bapa. Ya Bapa itu maksudnya, iya Bapa, aku siap menjalankan apa yang kau mau aku jalankan. Aku punya perasaan dewasa yang tahu aku punya tanggung jawab sama seperti engkau punya tanggung jawab. Dan ini yang harusnya dipahami oleh orang Kristen. Kita terlalu lalai, terlalu lambat, terlalu malas, terlalu gagal kerjakan banyak hal. Dan kita masih dengan manja mengatakan, kapan Tuhan perbaiki? Dan Tuhan mengatakan, engkau sudah dewasa, mari kerjakan. Nah saya harap ini boleh menjadi berkat bagi kita di dalam melihat kekristenan kita. Dan di dalam ayat yang ke-7 ditekankan, jika kamu bukan lagi hamba melainkan anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ingat ya, ahli waris bukan dapat uangnya. Tapi ahli waris berarti mampu kerjakan apa yang Bapa kerjakan. Yesus mengatakan, aku bekerja karena Bapakku bekerja. Pekerjaan yang dia lakukan itu yang aku kerjakan. Dan aku akan panggil kamu untuk kerjakan pekerjaan yang aku sedang kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan Sang Bapa. Mari kita menyadari hal ini. Biarlah setiap Natal kita ingat sudah 2000 tahun kekristenan dimulai.
Kok masih segini perjuangannya? Sudah di 2000 tahun kekristenan ada. Kenapa kita masih terlalu kanak-kanak? Terlalu malas untuk kerjakan pekerjaan orang dewasa. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pengharapan Israel di perjanjian lama sudah digenapi di dalam panggilan orang Kristen. Tapi kami juga gentar karena pengharapan mereka yang besar gagal dipenuhi sekarang. Kami tahu bagian kami tidak mungkin besar, kami hanya berbagian di dalam bagian yang Tuhan percayakan. Tapi seringkali bahkan bagian itu pun kami gagal lakukan. Tuhan tolong kami untuk benar-benar mau berjuang untuk Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa, yang menjadi ahli waris, yang mengerjakan pekerjaan Sang Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati kami, layakkan kami untuk memikul tanggung jawab sebagai anak yang sudah akil balik. Yang sudah mengerti pekerjaan Sang Bapa oleh karena kami ada di dalam Kristus. Dialah sang ahli waris, dialah sang anak tunggal dari Bapa. Dan di dalam dialah kami berada sehingga kami boleh menjadi anak. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.